Masih kita di sini hari ini ya, ada di Bekasi. Dan halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua lagi ada di Bekasi. Dan gua nggak sendiri seperti biasa dong. Ari, Jason, ada Om Roma. Kita lagi ada di Gathering Videomaker Squad. Nah, ini kebetulan yang gathering adalah Bekasi. Dan tempatnya asik banget, ini di mana, Om? Di La Spezia, Sumarekon. La Spezia, asik ya. Ini lokasi baru, Om ya? Ya. Asik banget, asri banget. Dan gue ucapkan terima kasih buat manajemen Sumarekon yang udah memberikan kita tempat di sini, boleh buat gathering di sini. Lokasi enak banget, ada danau. Di sini ada beberapa restoran gitu kan. Dan ya kalian bisa lihat, enjoy banget di situ. Pemandangan bagus, ada danau, ada apartemen. Pokoknya enak banget lah buat buat santai keluarga di sore hari di sini. Dan seperti biasa, kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin gua tiap bulan keliling Indonesia, dan kebetulan yang kedua ini ada di Bekasi dan openingnya lagi dan lagi telat. Ini sudah mau sore, ini jam 5 lebih. Udah agak gelap tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kegiatan ini terekam dengan baik, dan ya saksikan aja kegiatan Gathering VMS. Sebelumnya, gue ucapkan dulu terima kasih banget buat Pak Widi dari pihak Sumarekon Bekasi yang sudah memberikan tempat atau fasilitas buat kita melakukan gathering di Sumarekon Bekasi. Dan juga buat Om Ari Jason yang sudah mau repot bolak-balik untuk mengurus perizinan sehingga kegiatan gathering Bekasi ini dapat kita laksanakan. Pada siang harinya, itu adalah sesi pertama, yaitu sesi tanya-jawab dan juga sharing ilmu. Yang mana gue akan share pengalaman gue mulai dari nol, dari yang pemula, otodidak, dan hingga akhir terjun dalam dunia profesional. Bagaimana step by stepnya gue jalani itu, bagaimana caranya kita merubah pola pikir kita sehingga hobi kita ini bisa menjadi hidup buat kita atau menjadi profesional di bidang ini. Dan tidak lupa gue ucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Moza VU Insta360, yang sudah menyediakan alat untuk teman-teman pemula ini, buat teman-teman yang belum punya gimbal sehingga pada sore harinya bisa belajar movement gimbal. Itu bisa nggak dilakukan, Bang? Maksudnya mungkin sebagai owner Bang Putra untuk ngadain mobilnya, ayo dong gitu loh kan? Mungkin gitu loh. Nggak tahu, mungkin bisa nggak? Ya, saya nggak tahu ya. Teman-teman di sini ada videografer mungkin punya job tentang wedding atau mungkin event-event tertentu. Bisa nggak ajak kita yang mungkin nggak tahu sama sekali ya, dalam kata nggak tahu tentang dunia fotografi. Kami nggak butuh dibayar, kami hanya butuh belajar. Kami pengen lihat lapangan kayak apa sih gitu loh. Memungkinkan nggak seperti gitu? Kan seperti Bang Putra, tujuannya kita bagi-bagi ilmu, ya kan? Bukan buat dikip gitu. Karena yang kami butuhkan bagi pemula adalah ilmu, bukan duit. Itu duit nomor belakang lah. Itu nanti secara ya betul. Ini di belakang kan. Tanggung jawab. Gue laki-laki harus ngasih makan anak ini. Pengen hidup layak. Maka berpikir apa yang gue punya, gue maksimalkan. Jadi membuat rasa malas. Sebenarnya gini. Malas karena Anda menganggap ini tidak punya tujuan. Coba Anda tahu seperti saya ceritakan. Begitu gue terjun dalam dunia videografi, bro, gue cuma kerjain seminggu, syuting 3 hari, editing kayak bundar itu 3 hari. Gue dibayar 50 juta. Buat gue doang 50 juta. Semangat loh. Besok Poltek juga sama segitu. Dan kemarin ada beberapa kampus yang ngubin gue sama. Jadi semangat kan? Ada motivasinya. Ada faktor motivasinya mereka. Secara profesional, mereka sudah keliling hampir keliling Indonesia. Lo besok juga ke Lombok kan? Terus kemarin dari Padang, dari Bengkulu, Jambi, dari hobi. Dari hobi, Pak. Dari nerbangin drone hobi, kalau gua dari hobi buat video. Nah, motivasinya apa? Enggak pungkiri, pasti lo ada karir kan? Ya enggak? Pasti lo pikirin, begini itu kan lo dibayar loh, men. Kagak sejuta juga kan? Iya kan? Puluhan juta kan? Iya kan? Teman-teman, tujuan ini tuh gathering tuh tujuan sebenarnya ada gini, membuka pikiran kalian, membuka wawasan bahwa hobi kita ini jadi cuan. Oke teman-teman, kita udah beres di Sumarekon Mall. Kita habis sharing-sharing tadinya. Dan habis ini kita mau sholat asar dulu. Sekitar jam 4 kita pindah lokasi kedua, di mana kita bakal belajar tentang movement dengan gimbal plus belajar tentang komposisi. Tadi kita siang udah sedikit ada bahas tentang tanya jawab kegiatan gathering ini, dan ya ada sedikit kendala sih tadinya, ada sedikit miss dengan security, tapi udah kita diberikan izin kembali untuk melakukan kegiatan ini. Thank you banget buat
dari pihak Mall Sumarekon. Dan sekarang mungkin saatnya kita buru-buru karena sudah mau jam 4, kita mau pindah lokasi kedua. Oke, kita sudah sampai di lokasi kedua. Kita bakalan belajar tentang movement gimbal plus dengan komposisinya. Gue bakalan ngajarin bagaimana caranya kamera movement dengan gimbal plus bagaimana ngaturnya dengan komposisi. Jadi one shot gitu ya, atau one shot lah kita belajar bagaimana menata one shot. Selama ini gue buat bahwa komposisi itu harus bisa dipakai kapan center, kapan roll of third kanan atau kiri, kapan jenis angle shootnya, wide, medium shoot, close up dan semuanya. Kita bakalan belajar di sini, di taman. Enak banget lokasinya. Di Bekasi ini ada apa ya? SCBD ya? DCBD. Apalah namanya? Ribet lah namanya. Dimana di sini ada danau banget. Udah jam, sebenarnya udah agak telat. Harusnya jam 3:30, tapi ini sudah 4:30. Agak telat sedikit kita di Sumarekon tadi, nggak apa-apa. Dan kita bakalan langsung belajar bareng-bareng teman-teman semua di sini. Mas, semangat ya? Semangat. Enjoy. Tapi sisa belum semua datang. Masih ada yang di mall kayaknya. Tapi ya udah, kita langsung belajar. Yang ada yang nggak bawa gimbal nggak? Di situ masih ada 2 gimbal dari itu punya G6 Max. G6 itu bisa untuk smartphone, bisa untuk kamera mirrorless. Yang satu Moza, boleh pakai aja. Yang kamera. Yang handphone ada 1 Moza. Tinggal dipakai. Seperti ini, kalau kalian berharap gambarnya clear, ini yang saya maksud tadi. Matahari sudah rendah, maka ini kalau kalian nggak punya lighting, nggak ada ceritanya. Pilihannya cuma membelakangi dia. Kalau kecuali kalian butuh momen dramatis yang memang sengaja backlight, misalnya ini danau, terus pengennya agak kayak wajahnya kelihatan samar-samar, maka ini romantis sebenarnya, keren sebenarnya. Tapi momennya memang disengajakan diciptakan begitu. Memang di danau bagus, ada airnya, pantulan airan itu jadi bagus. Nah, bagaimana ngambil itu bisa dimanfaatkan, tapi backlight gitu. Nah, kalau mau dapat misalnya wajahnya agak kelihatan jauh lebih jelas lagi, tadi di mall, kita harus kenal matahari. Setiap shoot video itu terkonsep dengan storyboard. Storyboardnya sebenarnya bahasanya sih bukan harus storyboard ya. Ada mood board, atau mungkin kalian dengan board kalian cukup di handphone, jam 1 ini ambil ini. Seperti gue bilang tadi, kalau ngambil circle saat ini pasti pada saat matahari kamera menghadap ke sana pecah sudah. Nah, makanya gue bilang tadi circle terbaik jam 12, 11 atau jam 1 itu masih bagus. Jam 2, jam 10 itu masih ada sedikit pecah. Udah, segini Om. Saya mau nampilkan background itu gedung, sebelah kanan ada danau, Ya. orangnya full. Oke, record. Dah. Udah record. Stop, ganti, simpan. Next, ganti. Tunggu. Ini dulu. Nah, dia geleng dulu. Motivasinya apa, record? Sebutin aja, motivasi saya ini, ngambilnya ini, tujuannya ini. Saya mau ngambil tengah, tapi gue mau nampilin semuanya nih gedung. Salah, oke? Komposisi itu sifatnya bebas. Masalahnya adalah nyaman apa tidak nyaman. Kenapa saya bilangin? Ada yang kurang nyaman di sini apa? Coba nilai. Gedungnya pada pohon. Betul. Kemudian orang-orangnya di belakang terlalu ramai orang. Ini banyak salahnya. Ini yang penting komposisi, hati-hati. Tidak, kepalanya cukup. Tapi pertama, lihat cara dia memotong orang di paha, kurang bagus. Salah tidak, tapi kurang bagus. One shot ada, tapi bukan one take juga. Oke, action. Kita ngambil dia di tengah. Saya akan geser ke sini. Oke, saya tujuannya ke sini. Pindah ke sini, masuk dia, hilang. Di sini saya pengennya close close up. 1, masuk, pindah ke sini. Dari sini bebas nih, mau agak ke atas. Tuh, turunkan lagi. Hati-hati aja. Nah, ini saya maksud. Rubetnya gimbal. Begini aja nih.
Satu tangan pun bisa, tapi ya belajar satu tangan kalau kalian udah pro. Kalau nggak ya gini, tahan. Emang agak susah, tapi paling nggak kalian bisa lihat terus di tengah, tengah. Kalau kalian udah biasa, jaga konsentrasi kaki. Nah, kalian cuma tinggal mikirin lihat monitor. Saya nggak pernah lihat kaki lagi. Mau lebih cepat lagi bisa ya, capek aja tapi. Oke. Saya paling muak tuh belajar gimbal. Pusing. Kesan saya ikut gathering VMS Bekasi bersama dengan Abang Putra Ausa, itu materinya bagus banget, berbobot. Istilahnya kita kayak dikasih bener-bener menu yang daging banget gitu. Jadi kita yang benar-benar dasar dari awal nggak ngerti tentang videografi itu dapat banyak insight baru, banyak dapat ilmu baru. Dan di sini juga teman-teman banyak banget. Jadi kita juga punya teman baru, punya komunitas baru. Pokoknya keren banget. Bang Putra Ausa baik banget mau sharing ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Thank you Bang Putra. Pesan dan kesannya ikut VMS di sini pertama banyak ilmu yang bisa didapat. Kedua, banyak temen, dapat juga kenal-kenal dari berbagai kalangan. Ketiga, bisa nambah-nambah relasi. Jadi emang nggak nyesel sih kalau misalnya ikut VMS ini. Terus pesannya mungkin sering-sering aja ya bikin acara gathering kayak gini, terus kemudian juga latihan-latihan sesi kayak gini. Jadi kita lebih banyak saling belajar, makin banyak juga ilmu yang dapat, makin banyak juga relasi yang dapat. Pokoknya untuk VMS sama Bang Putra, thank you banget Top udah ngadain acara ini. Makasih banyak udah bisa datang juga ke Bekasi. Sukses terus VMS Bekasi. Oke, akhirnya kita sampai di ujung kegiatan Videomaker Squad Bekasi. Dan ya, ini sudah gelap banget sebenarnya, udah jam 6 lewat. Dan bagaimana teman-teman? Kegiatan hari ini seru? Ada ilmunya nggak? Alhamdulillah. Daging semua. Daging semua. Daging apa nih? Dan gue terima kasih buat Om Ari. Juga sebenarnya buat Pak Widi. Pak Widi nggak mau masuk, malu kali ya. Buat Pak Widi dan juga Sumarekon Bekasi yang sudah mengizinkan kita untuk buat kegiatan ini. Thank you buat Om Ari yang udah bantuin banget Om. Thank you. Kegiatan Bekasi ini mereka yang urus, bantuin banget sehingga kegiatan Videomaker Squad Bekasi bisa kita jalankan. Dan semoga kegiatan ini bermanfaat buat kalian di Bekasi. Mantap! Mantap! Udah pada capek juga sih ya. Dan ya, segitu aja mungkin kegiatan ini. Dan kota berikutnya, gue akan ke Lombok minggu depan untuk Videomaker Squad Bekasi sama Gathering Bekasi. Kita bakalan keliling Indonesia. Dan tunggu aja kegiatannya. Oke, teman-teman Bekasi? Oke! Oke ya. Videomaker Squad Bekasi! Woo!